Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvin Noviansyah, NIM 214031126, Prodi Manajemen Bisnis Syariah 2D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar bisnis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di semester genap ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, apa saja manajemen produksi yang terbaik. Yang kedua, peran pemasaran yang paling sesuai. Yang ketiga, fungsi manajemen dan organisasi. Yang keempat, pentingnya proposal bisnis. Yang kelima, bentuk yuridis perusahaan. Ruang lingkup bisnis. Bisnis itu sendiri adalah kegiatan yang bisa dilakukan perorangan maupun kelompok dalam tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kegiatan bisnis melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian barang maupun jasa. Tujuan dari bisnis itu sendiri adalah memperoleh laba dan tercapainya keberlanjutan usaha. Lalu, manajemen produksi yang terbaik dan terkini itu seperti apa sih? Dalam sebuah manajemen produksi, perusahaan di sini harus mampu memilih seseorang manajer yang baik, bukan hanya karena prestasi, namun karena pengalamannya. Selain itu, ada perencanaan produksi, baik menentukan jenis barang apa yang akan diproduksi, bagaimana kualitas barang, berapa jumlah barang yang akan dihasilkan, dan bagaimana cara mengendalikannya. Maka dari itu, sebuah perusahaan harus memilih manajer yang paling tepat. Selanjutnya peran pemasaran yang paling sesuai. Dalam setiap perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba, tentunya tidak lepas dari peran manajer pemasaran. Dalam hal ini, manajemen pemasaran memiliki peran penting dalam usaha, memasarkan barang yang diperdagangkan. Dengan adanya manajemen pemasaran, diharapkan perusahaan mampu untuk tetap bersaing dalam arus globalisasi ekonomi yang semakin kompleks saat ini, dengan berbagai strategi pemasaran. Berikut ini adalah strategi pemasaran. Yang pertama yaitu promosi. Promosi adalah cara memberikan informasi yang benar dan tepat agar konsumen dapat mengenalnya dan akhirnya diharapkan dapat menjadi konsumen dari produk yang dijual. Yang kedua, iklan. Iklan yaitu salah satu bentuk alat promosi dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat konsumen tentang suatu produk melalui dan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang bersifat non-personal dan diselenggarakan media massa seperti koran, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Dengan adanya iklan, diharapkan perusahaan dagang mampu mempengaruhi pikiran dan perasaan konsumen yang dituju. Selain itu dapat mendorong konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Selanjutnya ada personal selling, yaitu pemasaran secara berhubungan atau tatap muka antara calon pembeli dan penjual. Yang keempat ada executive selling dan ada publisitas dan promosi penjualan. Selanjutnya, pentingnya proposal bisnis. Proposal bisa diartikan sebagai sebuah tulisan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk melakukan penjabaran atau menjelaskan sebuah rencana dengan suatu tujuan atau kegiatan kepada pembaca atau pihak yang menjadi target. Adapun fungsi proposal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kerangka untuk mendirikan suatu usaha. Kedua, sebagai bahan perbandingan antara rencana sebelumnya dengan target yang ingin tercapai. Yang ketiga, untuk mencapai strategi bisnis serta menggali kelebihan maupun kekurangan, peluang yang dapat diraih dan tantangan yang dihadapi. Yang keempat, untuk membantu wirausahawan dalam mengkaji bidang usaha yang dijalankan,
melalui sudut pandang orang lain. Yang kelima, sebagai acuan untuk mengembangkan bisnis. Yang keenam, dapat digunakan untuk mendata persaingan pada lapangan, resiko yang dihadapi, serta membantu wirausahawan dalam mengambil langkah antisipasi resiko tersebut. Yang ketujuh, sebagai catatan mengenai anggaran yang dibutuhkan. Yang kedelapan, sebagai materi yang diajukan untuk meyakinkan dan menjalin kerjasama dengan investor. Dan yang terakhir, sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman modal kepada pihak bank. Selanjutnya adalah bentuk yuridis perusahaan. Apa sih bentuk yuridis perusahaan itu? Jadi, bentuk yuridis suatu perusahaan adalah berupa bentuk-bentuk dari badan usaha yang berbadan hukum. Lalu, apa saja bentuk yuridis dari suatu perusahaan tersebut? Bentuk yuridis dari suatu perusahaan atau dapat dikatakan bentuk-bentuk badan usaha antara lain. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang hanya dipimpin oleh seseorang, sehingga hanya orang itulah yang bertanggung jawab penuh atas semua kekayaan, kewajiban, resiko, dan aktivitas perusahaan, dan tanggung jawab yang dimilikinya pun tidak terbatas. Badan usaha ini juga memiliki persyaratan dan izin usaha yang lebih ringan serta sederhana dibandingkan badan usaha lainnya, karena dalam badan usaha ini tidak ada pemisahan kekayaan pribadi pada perusahaan. Yang kedua adalah firma. Firma merupakan badan usaha yang dapat dikatakan sebagai sebuah persekutuan karena dijalankan oleh beberapa orang namun dengan menggunakan satu nama, sehingga hasil keuntungannya yang diperoleh nanti dibagikan ke semua anggotanya. Yang ketiga ada personal commandeiter atau CV. Perseroan commandeiter atau dapat dikatakan Commanditaire Fellowship atau CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang mempercayakan uangnya untuk digunakan oleh persekutuan tersebut. Persekutuan komanditer memiliki kesamaan dengan firma, yaitu tidak ada kekayaan sendiri. Selanjutnya ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT atau sering disebut Namens Vennootschap adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Perseroan terbatas ini memperoleh modal dari hasil penjualan saham. Untuk itulah kepemilikannya pun dimiliki lebih dari 1 orang. Dan apabila salah satu dari pemilik saham tersebut mengundurkan diri, perusahaan tetap dapat berjalan tanpa perlu khawatir akan dibubarkan, karena saham yang dimiliki orang tersebut bisa dijual ke orang lain atau diganti kepemilikannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.